kalau lagi gak ada kerjaan langsung mikir apa balik kerja kantor lagi biar ketemu teman-teman. Thank you ya for not giving up. Ternyata udah 5 tahun yang lalu. Kalau misalnya tidak ada day one, tidak ada one day. Lokal-lokal yang aku sering pegang, dia milih MUA yang exposure-nya tinggi. Hai, welcome to Intercom bersama saya Giza Reza, dan kali ini kita bakalan kedatangan 3 orang yang bisa dibilang nih menjadi salah satu topik yang dari kemarin di sosial media tuh naik gitu ya, karena 3 orang ini berhasil memenangkan The Vice Project 2026. So please welcome Om, Wabi, dan Rizka. Guys, apa kabar? Baik. Ini kalau ditanya teman-teman dari The Vice Project yang first winner, second winner atau third winner, tapi aku bilangnya kalian juara sih ya. So congratulations buat kalian. Kita pengen nanya gitu ya. Ini dari beberapa teman-teman The Vice Project gitu ya. Ceritain dulu dong pengalaman kemarin, mungkin dari audisi dulu ya. Karena kan kita bikinnya dari online dulu. Mungkin dari Ong dulu deh. Tahu ininya dari mana nih? Tahu informasinya? Sebenarnya sempat lihat tahun lalu. Oke. Waktu di posting di salah satu Instagram stasiun TV. Oke. Terus sempat nunggu kok nggak ada kabarnya gitu. Oke. Sempat hilang. Terus akhirnya muncul lagi di postingannya Kak Buba. Kayak coming soon gitu kan. Oh, berarti bakal ada lagi nih gitu. Oke. Jadi udah kayak ya udah ditunggu aja. Oke. Nunggu, cuman saking excitednya kira-kira nanti jadwalnya bisa match nggak ya gitu. Oh, jadwal. Sempet kayak gitu, kayak begitu timelinenya keluar kayak tanggal sekian, oh bisa semua sih. Jadi ya udahlah, hajar aja. Tapi kan taunya waktu itu awal baru challenge pertama kan? Ya, tapi kan waktu itu aku sempet ngecek dari postingan kayaknya ini bakal ada. Oh, final gitu-gitu ya? Bukan. Jadi waktu di posting itu kan sempet ada potongan-potongan makeup yang diposting. Oh, okay. Jadi aku udah bisa baca kayak, oh kayaknya bakal ada challenge deh. Kok merinding sih? Seriusan? Kan udah langsung kepikiran gitu? Ya, soalnya kan dilihat ada yang makeup bold, lipstick merah. Yeah. Terus ada yang no makeup. Ini bakal jadi challenge sih kayaknya gitu. Oh, kan udah sampai nyarah kayak gitu? Kamu nggak mikir? Sempet ngecek gitu kayak, karena Virgo kali ya, kayak detail banget ya kayak. Sambil mau tidur sambil ngeliat, kok makeupnya beda yang diposting. Oh ini kayaknya bakal jadi challenge deh gitu. Oh wow. Kalau Abi gimana? Kalau aku sih pas kemarin dapat informasi sebenarnya tuh awalnya lagi scroll Instagram kan. Terus ternyata aku daftar di hari terakhir penutupan tuh. Itu aku daftar lagi di Blok M, lagi minum matcha, terus kayak lagi sedikit merenung, terus kayak aduh 2026 ini kok tidak ada gebrakan ya gitu. Oh, gitu. Kayak ini something yang bisa nge-refresh perjalanan karir aku, dan aku juga ngerasa apa nggak ada salahnya kok dikasih coba. Sebelumnya aku udah pernah ikut lomba makeup setahun sebelumnya. Mungkin kalau orang jadi pressure kan, what if I lose gitu, what if aku ke disqualified gitu atau gimana. Tapi aku ambil jadi kayak challenge, kayak aku harus coba. Ada nama Mbak Alfian, ada selected goal of course, karena aku sebagai poin. Jadi kayak I think I'm in a good hands gitu. Oh, nice. Tepuk tangan dulu deh. Kalau Riza gimana, San? Aku baru lihat iklannya di Instagram Oh, itu iklan, okay. kayak H-2 pengumpulan gitu. Oh, Terus aku ajak teman aku, ayo udah besok kita langsung booking studio, booking makeup, kita bikin deh challenge-nya gitu. Oke. So, udah langsung kayak nggak, karena rame-ramean aja sih Kak, jadi kayak seru aja sih gitu. Emang ada berapa orang waktu itu sempat ramen? Satu tim atau gimana? Enggak, aku kayak ajak teman-teman aku yang di Tangerang juga, makeup yang di Tangerang buat porto bareng, kita bilang udah sekalian porto aja. Oke. Tapi sekalian ikutan. Oke, jadi memang momennya ada satu tadi bener-bener nantiin, ada satu momennya kayak gue kurang gebrakan, kayak zodiak apa sorry? Sagittarius. Oh sama lagi. Yes. Bener, Sagittarius harus nyari gebrakan ya. Kalau kamu zodiaknya apa? Libra. Wah paling bimbang lagi. Kamu Libra berarti ya. Tapi di antara ini berarti kan jatuhnya jadi as a main job kalian, atau ini masih pencarian jati diri? Coba aku mau nanya dari kamu dulu, Riz. Ngomongin tentang MUA. MUA udah main job aku sih. Udah nafasnya kamu ya? Iya udah. Udah like oxygen gitu ya? Tuh. Kalau dari Ong gimana? Kamu baru loh 2019. Darah daging sih kayaknya. Wow. Darah kemai. Karena kan aku memang punya cita-cita nggak pengen kerja ikut orang sebelum umur 30 gitu. Jadi aku tuh sempat bisnis batik. Oh gimana? Sempat bisnis batik. Baju jualan gitu. Jualan batik. Ada butik gitu. Selama 5 tahun tapi tidak jalan.
gulung tikar gitu, ibaratnya gulung tikar. Terus temanku kayaknya kamu harus make up aja deh gitu. Itu pas di aku umur 30. Kenapa poinnya dia bisa nyaranin kamu make up aja? Karena aku sempat ikut duta wisata dulu. Oke. Jadi kayak di duta wisata itu sempat dikasih pembekalan tentang basic makeup, basic hairdo, dan aku sering ngerjain teman-teman ning-ning yang lain gitu, kayak Abang None gitu. None-nonenya tuh aku sering ngerjain gitu. Oh, udah. Tanpa disadari kayak Ada track recordnya. kayaknya aku bisa gitu, tapi aku nggak menyadari itu gitu. Terus temanku bilang, kenapa nggak makeup aja, nggak belajar makeup gitu kan, kamu bisa makeup gitu. Terus aku, masa makeup ya? Kok makeup? Ternyata kayak begitu dijalani, oh emang di sini sih kayaknya. Emang kadang-kadang passion tuh harus orang ngasih tahu dulu ya. Di aku gitu sih. Karena sempet sampai aku waktu ulang tahun, aku di kado teman aku tuh beauty case. Oh, terus. Kok aku di kado beauty case? Kayak antara mengingatkan dan memaksa ya. Itu even kamu juga belum notice kamu bakalan jadi MUA ataupun oke gue seriusin ini. Nggak notice kayak kok di kado beauty case. Kerjaan kamu, sorry? Aku manajer keuangan di salah satu perusahaan swasta. Oh, wow. Tiba-tiba tweak ke MUA. Kalau Obi gimana? Menemukan kayak this is my passion, aku makeup, kayak ini udah day by day aku gitu. Kebetulan aku tuh lahir dan besar di Arab Saudi, Kak. Di Benar atau bohongan? Benar. Di kota Jeddah. Oke. Jadi kayak Soalnya kalau dia ngomong kayak bercanda ya, gimana? Oh benar, oke. terus udah tuh, jadi kalau di sana itu kan kayak misi-misi kebudayaan tuh sangat-sangat jarang banget. Terus akhirnya pas aku masih sekolah, aku tuh ada kayak sanggar tari gitu. Terus aku sempat di situ, sama sih mungkin case-nya kayak suka bantuin makeup, bantuin hairdo segala macem. Sampai akhirnya my first job itu di tahun 2014 aku make upin Ibu Dubes tuh. Jadi Ibu Dubes kayak manggil kayak, Umur kamu berapa? aku masih SMA tuh, kelas 2. SMA kelas 2? Di umur sekitar 16 tahun, 17 tahun. 16 tahun make upin Dubes? Iya, itu kayak dibilang kayak, katanya ada siswa yang bisa make up gitu. Terus akhirnya aku dipanggil, aku dibawa, terus aku disuruh make upin gitu. Dan itu my first time aku doing make up for fun, menyenangkan aja gitu. Tapi ternyata aku malah dikasih kompensasi sesuatu kayak nih buat kamu biar kamu ada semangat setelah ini gitu. Dan itu aku jadiin beauty case pertama aku. Oh, wow. So far, jadi selama perjalanan kamu ini akhirnya sampai sekarang, nah pertanyaannya ada penyesalan nggak jadi MUA? Enggak dong, enggak. No regret. No regret ya? Tapi ada nggak pernah di titik kayak, aduh gue bosen deh jadi MUA gitu? Enggak, karena mungkin ini adalah jalan yang aku ceritakan kali ya. Oh, itu cita-cita kalau kamu kan baru 6 tahun ya, berapa? 7 tahun. Tahun. Ada fase di mana kayak kalian boring atau karena ketemu banyak orang, jadinya beda-beda? Karena aku seneng ketemu banyak orang aja ya, jadinya nggak ada boring. Nggak ada boring sama sekali. Kalau Risa? Aku cuman bosen pas lagi nggak ada kerjaan aja sih. Mohon maaf nih, semuanya juga begitu kayaknya. Kalau lagi nggak ada kerjaan langsung mikir, apa balik kerja kantor lagi biar ketemu Oh, iya? teman-teman. Oke, tapi saat ini udah nggak ada Tapi enggak. kayak istilah gitu ya. Oke. Nah, ada nggak momen dimana kan ketika make upin gitu ya, ada pressure tersendiri untuk apa namanya request dari klien gitu. Kadang-kadang klien ada yang bilang kayak, aku pengen kayak gini padahal style kalian nggak kayak gitu. Ada nggak pernah punya pengalaman kayak gitu? Kalau misalnya aku kayaknya, aku bersyukur dianugerahkan ketenangan. Oke. Jadi kayak aku sering banget ketemu sama orang-orang yang harusnya bikin aku nervous. Tapi at the same time aku tuh manage kayak, nggak apa-apa dia orang biasa, dia makan nasi sama kayak gue. Jadi lakukan yang terbaik aja gitu. Jadi aku selalu manifestasi gitu kan. Makanya pas aku kayak beberapa kali make upin public figure atau misalnya kayak pejabat atau apa, aku berusaha untuk kayak udah ketemu udah pada relax gitu. Sekalipun aku sebenarnya pressure banget kayak keringat dingin tuh udah muncul-muncul gitu kan. Tapi ya mungkin itu bagian dari tantangan sih. Karena ternyata jadi MUA tuh kita harus kayak extrovert gitu kan. Mau nggak mau kayak harus ketemu sama orang baru, terus komunikasi, bahkan mengulik-ngulik mencari-cari topik bahasan gitu. Jadi itu kayak satu skill yang tiba-tiba muncul. Itu soft skill yang harus dipunya dong. Kadang kan kita kalau ketemu orang kalau lagi mood kita nggak enak, kita harus tetap bikin happy klien juga kan. Nah kalau Risa sendiri gimana? Aku sih datang dengan percaya diri aku aja sih Kak. Karena aku udah ada skill, aku udah tahu aku bisa ini. Jadi di hari itu mau request apapun aku bisa gitu. Oke. Jawaban aku selalu, Kak aku mau kayak gini ya, walaupun itu kayak bukan makeup aku, itu makeup orang, kayak bisa. Aku pasti selalu jawab bisa. Selalu bisa ya. Kalau dari orang sendiri gimana? Sama sih, kayak Hobi sama Risa juga. Aku kalau ada yang request ya aku, karena kita kan harus bisa banyak hal di makeup gitu. Dari tipe A sampai tipe Z. Jadi kadang
Kita kalau hanya jalan di tipe A aja ya kita nggak bisa ngerjakan tipe yang lain gitu. Jadi aku seneng kalau dia yang request tuh aku malah lebih happy aja. Akhirnya dia yang request. Gitu. Jadi challenge buat kalian juga. Tapi momen dimana kalian kan biasanya MUA tuh ada first time ya dengan gaya tertentu ya. Itu tuh kalian belajar dulu atau langsung gimana? Misalnya ada tren sesuatu lah gitu. Kalau dari kalian tuh gimana? Praktis dulu sebelum ketemu klien atau pas lagi klien udah sekalian praktek? Biasanya prepare sih harusnya ya. Iya. Udah tuh kayak Atau ngeliat di video atau semacamnya? sebenarnya kalau misalnya jadi makeup artist tuh kan ada label pro artist ya. Jadi pasti mereka tuh udah punya insting jauh sebelum mengerjakan sesuatu gitu. Kadang sometimes dengan hanya melihat gambar atau mood-board aja kita tuh udah punya imajinasi kayak wah ini harus menggunakan ini harus begini gitu. Terus ntar pas udah ketemu muka klien nih, udah kayak ada imajinasi tambahan kayak oh tapi mukanya kayak gini nih bentuknya harus diakalinnya gimana. Kembali lagi ke ilmu-ilmu dasarnya kayak misalnya tipe kulit, bentuk wajah. Karena kadang muka yang beda shape-nya juga berubah lagi gitu-gitu. Iya. Dan itu kayaknya insting yang kayak hampir semua pasti punya gitu. Makanya kalau di makeup tuh harus selalu ada analisa di depan ya. Jadi kayak kadang aku tuh mensiasatinya dengan sambil ngebersihin wajahnya, sambil ngelihat tipe wajahnya kayak oh ini nanti harusnya diginiin dengan mood board yang diminta. Oh ini nanti matanya dibuat gini gitu. Sambil menganalisa ya. Nah kalau aku tanya lagi nih, kalau ngelihat gitu ya diri kalian pertama kali jadi MUA, coba kita jelasin ya ke monitor. Coba dari kiri dulu. Kamu yang mana, Neng? Yang mana? Aku karena rambut bondol. Ini kamu? Iya. Hah? Lebih dewasa di sini loh, Neng. Kamu di sini lebih ABG ya? Coba. Iya kan ini lebih kayak dewasa kan? Makin muda aku ya. Oh iya makin muda. Kamu kayak wine loh. Coba diceritain ini lagi ngapain, dapat sertifikat apa? Coba jelasin. Enggak, itu aku mengajak tetangga aku belajar self makeup. Dari mana? Kamu gimana? Aku ngajarin tetangga aku self makeup. Oh, oke. Self makeup. Jadi kamu ngasih sertifikat ke tetangga kamu? Iya. Luar biasa loh. Jadi kamu berapa murid kamu saat itu? Enggak banyak. Tetangga-tetangga aku aja sih. Oh hebat loh, dia otaknya bisnis loh. Hebat loh. Oke, udah ya. Yang tengah deh. Jadi kalau dari gambarnya, ini tuh kompetisi makeup, lomba makeup bridal, wedding. Terus itu ada masker di leher aku, itu kan lagi tahun COVID. Jadi ini ceritanya aku baru resign nih. Aku fresh banget habis resign. Di tahun berapa ini kalau boleh tahu? 2021. Oh, Aku sempat kerja jadi PR di hotel bintang 4. Terus aku resign, aku ikut lomba makeup aku dan temanya bridal. Terus karena COVID jadi aku bawa masker. Udah itu lombanya kalah by the way. It's okay. Terus pakai jaket punya si modelku karena kedinginan pinjam dulu katanya kan naik panggung. Jadi ya udah. Tapi ini di mana acaranya di mall? Di mall. Oh di mall. Oh di Palembang. Oke, coba gini. Itu tahun 2020. 2020. Waktu itu aku jadi narasumber untuk acaranya MUA Community Surabaya. Jadi di tahun 2020 tuh aku yang babak alas MUA Community Surabaya waktu itu. Aku ngumpulin sekitar hampir 350 orang MUA. Buat? Untuk join di komunitas itu. Wow. Oke, say something buat diri kamu pas saat ini apa? Aku bisa duduk di sini sekarang. Kalau kamu buat ini. Thank you ya for not giving up. Ternyata udah 5 tahun yang lalu. Kalau misalnya tidak ada day one, tidak ada one day. Oh, keren. Coba Sah. Nah, terima kasih sudah bertahan. Bertahan. Tapi kamu masih tetap ngajarin orang-orang kasih sertifikat? Masih. Oh, hebat lah Dela. Kamu harus bikin sekolah loh. Iya kan? Oke, so far kan berarti kalian udah jalan 5 tahun, ada yang udah lebih daripada 5 tahun gitu, dan saat ini kondisinya orang-orang mungkin udah banyak yang tahu kalian gitu ya. Ada sedikit tekanan nggak sih dalam arti hal, wah berarti besok nih gue harus ngasih karya terbaru apa lagi nih? Kadang-kadang kan kita kalau di sosial media apalagi ngelihat kayak, wah harus ciptain something lagi nih, hal baru lagi. Gimana kalau menurut kalian? Kalau dari Risa dulu. Lebih ke ekspektasinya lebih naik aja sih, Kak. Oh, lebih naik. Kamu habis menang lomba ya, gitu. Bisa kayak, pasti make-up-nya kan harusnya lebih bagus. Oh, itu lebih pressure juga di Aku kamu? lebih pressure di itunya karena ekspektasi orang naik. Oke. Karena maksudnya ada yang booking aku karena aku habis menang lomba gitu loh, Kak. Oh iya. Iya, jadi kayak ada title itu bikin mereka ekspektasinya lebih naik gitu. Jadi mau nggak mau aku harus naikin standar aku gitu. Oke, dan di situ pun juga jadi mau nggak mau ya kamu nggak berada di zona aman lagi kan ya? Iya. Kalau dari Ong sendiri gimana? Sama sih kayak Risa. Kita kalau pressure tuh kita masih bisa sebenarnya monitor pressure dari luarnya kita sendiri. Tapi emang
kita harus selalu menciptakan inovasi-inovasi terbaru ya, karena kita kan di bisnis jasa, jadi harus sekreatif mungkin. Setiap hari harus lebih kreatif lagi. Jadi kita juga nggak boleh selalu stuck di jalan yang sama gitu. Betul. Harus coba sesuatu yang baru. Kalau dari Mungkin lebih kepada keluar dari zona nyaman kali ya, kayak out of comfort zone. Kayak mungkin kalau selama ini cuman fokus kepada kayak jadi makeup artist yang datang ngejob pulang. Tapi kalau misalnya ternyata pergeseran di tahun 2025 terakhir nih ke sekarang tuh, makeup artist tuh udah jadi semi KOL, Kak. betul lagi. Jadi somehow kita nggak bisa jadi cuma makeup artist yang punya skill bagus, tapi bisa presentable, bisa ngasih produk knowledge, bahkan bisa mereview sesuatu atau bahkan kerjasama sama brands dan lain-lain, visit, datang, endorsement dan lain-lain, yang mungkin dulu nggak pernah ada di imajinasi aku. Pemikiran aku dulu level tertinggi jadi makeup artist adalah jadi makeup artist wedding, tapi somehow kesini progresnya bisa jadi celebrity makeup artist, bisa menjadi semi KOL dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian dihadapin dengan challenge satu ini, kira-kira kalian akan koreksi makeupnya seperti apa? Nggak apa-apa, ini open ya. Open ya. Kira-kira. Satu ya. Oke. Coba dari mana dulu yang kira-kira bisa dikoreksi dan apa? Coba. Terlalu banyak pingkan. Coba kalau dari Risa dulu. Kalau dari gayanya Risa, kira-kira pingkan kalau tiba-tiba nih dapat kesempatan make upin pingkan mamu, seru kali ya manggil dia kali ya nanti ya. Terus make up. Sambil nyanyi ya. Enggak, aku tuh kemarin tuh kepikiran sama Kabuah, kayak kita harus cari beberapa orang yang kayak kamu pengen make upin, kita invite, kita bikin photoshoot jedar gitu loh. Ngerti gak sih? Iya kan? Kita invite terus kita make over, kita bikin photoshoot. Oke, kalau kamu dulu, Riz. Kamu kira-kira apa? Kalau aku, ini orang pasti setuju pertama kali ngeliatnya ke bibirnya. Jadi aku bakal koreksi bibirnya dulu. Bibirnya kira-kira kamu koreksi apa? Warnanya nggak segonjreng itu. Warnanya nggak segonjreng itu, ha? Mungkin disamakan dengan undertone-nya gitu maksudnya. Undertone-nya dia? Iya, biar Oke. nggak... Apa nggak- mau? biar orang ngeliat dia nggak langsung bibir gitu. Oke. Oke, kalau Alvin. Aku pengen ngasih bronzer sih Bronzer di area? di area seluruh wajah. Seluruh Karena terlalu pale, dia Terlalu terlihat putih, pucat, dan sakit. Jadi butuh sedikit kehangatan ya. butuh kehangatan. Oh, mainnya dimensi ya. Dimensi, betul, tetap ya. Tetap, kamu selalu main dimensi. Oke, kalau dari Ong gimana? Aku kayaknya ganti bulu mata aja lah. Bulu biar mata? nggak terlalu panjang. Song beauty ya. Apa kenapa? Bulu matanya kenapa? What do you think? Bulu mata untuk tipe mata dia yang kecil terlalu panjang aja. Oke, jadi lebih baik agak lebih jarang atau lebih pendek bulu matanya? Lebih pendek, lebih lentik. Lebih pendek, lebih lentik. Jadi nggak ada yang koreksi rambut ya? Karena kita makeup artist bukan stylist. Oke, berarti itu aja ya make-up-nya ya? Oke. Tapi kalau seandainya kalian disuruh rambut, kan biasa Kak Bubu juga suruh mikirnya sampai all look ya. Kalian mikirnya gimana rambutnya coba? Ganti dong. Minimal jangan blonde ya. Kira jam blonde ya? Oke, sip. Next. Wah. Ini siapa sih? Mas Samba ya? Evi Mas Samba. Oke, coba dari siapa dulu? Ini tipe makeup aku banget. Aku suka makeup kayak gini. Aku nggak mau ganti. Oh, nggak mau ganti ya? Kalau Abi gimana, Bi? Kalau aku juga suka lagi makeup to be honest ya. Cuma pasti aku tetap main dimensi sih. Dimensi. Ya. Part mananya nih? Pokoknya aku bikin tone kulitnya lebih gelap daripada ini. Karena aku suka kalau makeup orang yang tan nggak diputihin, dibikin lebih tan lagi gitu. Oh iya lagi ya. Pasti lebih seksi. Kalau bibir nggak apa-apa tuh, bentuknya pucat gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, soalnya kalau dikasih warna lebih gede. Oh gitu? Kalau kamu gimana, Say? Tergantung occasion ya sih, Kak. Kalau emang lagi occasionnya warnanya harus kayak gini sih, menurut aku ini udah cukup oke. Cuman mungkin pemilihan warna complexion-nya aja, karena setahu aku Kak Evi Mas Samba tuh agak lebih tan. Mungkin kalau lebih tan lebih cakep kayaknya. Teman-teman di sini pasti setuju kalau misalnya setiap tahun makeup itu kan pasti bertransformasi, ada trennya. Nah kali ini kita bakalan ngeliat nih kira-kira ada visual tren makeup ke makeup tahun ke tahun gitu ya, yang kira-kira masih relate di tahun 2026. Mungkin boleh kita lihat dulu ya, di tahun 1980 ini lebih ke eyeshadow-nya lebih strong, heavy colorful ya kan, sama impactful makeup. Kalau di sekarang masih dipakai sama Ong sama yang sebelah kiri. 80. Aku masih pakai sih, karena aku ngisi halaman fashion sama makeup di surat kabar di Jatim. Jadi kadang mereka suka minta bikinin kayak
tren make up setengah tahun ini kayak kayak winter, kayak summer gitu. Jadi sometimes aku masih pakai. Oke. Kalau dari Obi sendiri, kira-kira tren di 2026 yang masih bisa diambil dari pick and choose dari tahun-tahun lain yang mana? Alis sudah nggak mungkin dong. Kayak KD banget jam dulu. Tapi mungkin matte complexion udah nggak lagi ya? Matte complexion masih sih, Masih ya? lagi. Oh masih ya? Tapi kalau misalnya aku memang kayaknya di tengah gempuran yang sekarang lagi ini, aku masih di 2010 sih. Kamu masih 2010 ya? Full glam dramatic false lashes itu menurut aku masih happening sampai sekarang. Oke. Karena somehow masih banyak beauty influencer yang kiblat makeupnya ke full glam gitu. Jadi it's balance masih bisa dipakai di tahun-tahun sekarang. Kalau kamu, Sa? Yang ini? Oh iya. Hah? Single. Clean girl ini ya? Iya. Tapi kamu pernah adapt yang tebel-tebel gitu nggak? Aku juga editorial sih biasanya photoshoot. Jadi masih pakai Kak yang Iya, warna-warni itu. Oh, warna-warni masih pakai ya? Iya. Kalau yang 2000 tuh lebih ke apa ya? Oh, lebih ke silver ya? Aku juga masih pakai sih Kak yang 2000 itu. Karena kemarin sempat ngerjain iklan juga, makeupnya kayak gitu juga. Oh, tergantung tema berarti sebenarnya? Sama produk yang lagi dikeluarin juga kan. Oh, I see. Betul ya. Tergantung ini ya, produk yang highlight-nya ya. Akhirnya kan brand dan tren itu selalu muter-muter gitu aja kan. Entah yang kayak udah happening di beberapa tahun lalu akan muncul lagi. Termasuk si alit kecil ini juga udah mulai ada lagi. Sebenarnya iya. Oh ya tah? Karena kemarin aku kan Mimi KD kan aku ngerjain makeupnya. Demi apa dia balik lagi jadi alisnya kecil nggak mungkin dong. Iya, sekarang alisnya minta kecil. Jadi lately alisnya tuh masih kayak Ini yang kan? 2010. Yang sekarang minta lebih kecil lagi. Jadi aku kalau makeupin Apa alasannya dia minta kecilin? Tapi emang kesan lebih mudah sih sebenarnya alit kecil. Iya, sekarang kelihatan lebih muda lagi. Oh gitu. Nggak yang... Cuman emang belum sekecil 90 ya. Iya. Cuman alisnya sekarang udah mulai kecil lagi. Oh, biar kelihatan looks-nya lebih muda? Iya. Oke. Beautiful sih. Karena kalau secara proporsi wajah, orang tuh meyakini kalau jarak alis dan matanya semakin jauh, itu muka semakin muda. Makanya kalau dan mata semakin jauh. iya, jadi semakin gini tuh semakin muda. Tapi kalau Oh, kayak ala lifting. itu akan semakin lebih dewasa look-nya gitu. Dan salah satunya kan sekarang dikecilin alisnya gitu. Entah di threading, entah dicukur gitu. Nah, kalian tapi sering ngedapetin klien-klien yang lebih tua nggak? Which is yang grandma 60 tahunan ke atas. Makanan kita itu. Iya. Oh ya, Mecer-mecer makeup. measure makeup. Nah, biasanya mereka lebih kalian implementasi makeupnya mana? Kalau itu aman-aman aja. Apa ini? Ya, enggak sih. Full glam sih, masih full glam. Oh, full glam mereka pengen tetap ini ya, punya apa Karena namanya? occasion-nya juga mereka kayak lebih ke pesta, lebih ke event-event yang malam, Oke. evening party gitu. Nah, ada stigma di mana kalau misalkan bayar makeup MUA lah, istilahnya kan bayarnya mahal gitu ya. Mereka nggak boleh makeup yang nggak manglingin. Kalau menurut kalian gimana dengan persepsi seperti itu? Udah bergeser sih maknanya sih kalau Udah menurut bergeser? aku. Jadi kayak sekarang bahkan ada identiknya kalau image MUA Jakarta itu malah makeupnya tidak mangling. Oh. And people still pay high for that gitu. Jadi banyak kalau misalnya kayak nama-nama besar makeup artist di Jakarta tuh yang kayak makeupnya malah kelihatan effortless, flawless, bibir nggak dibingkai, alis cuma disisir-sisir aja gitu itu. Dan dia dengan bayar-bayar tertinggi masih dipegang di situ. Oh gitu trennya sekarang. Nama-nama besar itu ada. Di Surabaya juga gitu nggak? Kayaknya trennya Jakarta sama Surabaya beda ya Kak. Kalau di Surabaya, kalau kayak pejabat ataupun lokal-lokal yang aku sering pegang, dia milih MUA yang exposure-nya tinggi. Oh, tetap ke Pride. Wah. Oh, Surabaya gitu sih. Malah aku pernah ngerjain salah satu sosialita. Aku tuh datang nggak make up, jadi dia posisinya udah make up. Cuman tinggal aku kasih blush on dikit dan bayarannya sama. Kenapa gitu? Karena dia merasa kayak aku nggak pede kalau kamu nggak pegang mukaku gitu. Banyak. Enak ya kalian kayak gitu ya? Aku tuh malah kadang kayak nggak enak, kayak nggak enak. Jadi kadang Dia yang make upin diri sendiri. dia sendiri. Itu pun produknya dia. Jadi aku datang tuh cuman tap, udah aku pulang. Bayarannya sama. Kadang dia telepon malah aku tolak. Make up sendiri aja Kak gitu. Nggak mau, aku mau ke sini. Padahal dia udah ready, tinggal masuk mobil aja. Oh, ini enak ya kayak gini ya. Tapi kalau saat ini, saat ini masih seperti itu di Surabaya. Aku sih masih menghadapi market yang seperti itu. Oke. Ceritain klien teraneh request makeup apa? Kalau aku bukan aneh makeupnya, tapi aneh tujuan makeupnya. Oh iya, contoh apa? Aku juga ada klien high end yang lumayan inilah ya. Beliau make up tidak untuk kemana-mana. Terus aku tanya kayak, jadi kenapa pakai MUA, Bu? Bapak pulang dinas hari ini. Oh. Jadi aku make up
Aku bingung pas ini kalau diposting masa make up malam kedinasan. Iya. Make up. Jadi aku bingung kayak gimana memfotokan. Nggak apa-apa, kamu nggak usah foto gitu ya. Pokoknya make up aja kayak biasa gitu. Jadi benar-benar makeup buat full. Karena suaminya mau pulang aja. Udah, it's only for that. Gitu. Wow. Mungkin kalau misalnya kayak masih dipakai buat malam, mau dugem, mau apa masih make sense. Tapi kalau misalnya acara apa gitu. itu kan kayak itu aja make up jam 8 malam terus ada apa setelah itu? Oh wow. Jadi benar-benar makeup tuh bisa bikin orang confidence, bisa bikin. Oh nice. Kalau dari Risa sendiri apa? Terakhir kalian nggak ada? Atau pas lagi photoshoot makeup ataupun apa? Ada yang menurut kamu challenge banget nggak? Selain acara The Face Project kemarin. Itu yang ter-challenge aku. Aduh silver itu. Aku lihatnya seperti gini loh. Mengubah manusia. Hah? Iya kan? Kayak itu berarti pertama kali kamu bikin manusia silver juga? Iya. Oh wow. Oke, kalau kamu challenge apa? Aku hampir sama kayak Wabi sih. Jadi makeup untuk minat khusus ya kayaknya. Jadi kadang sampai jadi bahan pembicaraan teman-teman emo yang lain. Ya mungkin cuma buat arisan doang, cuma buat makan siang doang. Itu ada kan memang. Aku mau dinner aja gitu. Dinner di hotel enggak. Ya di restoran biasa aja gitu. Tapi dandan full glam. Ini kayak banyak terjadi sih ya buat ibu-ibu yang duitnya kebanyakan kayaknya ya. Ya kan? Ya mau ngapain terus ya udah makeup aja biar. Kadang malah mereka aku nunggu sesi fotonya karena ini yang tak tunggu-tunggu gitu. Ada yang Masa difotoin kalian? jadi naik di Instagram tuh dia kayak bangganya 700 kali lipat gitu ketika diposting. Ya itu balik lagi ke yang awal tadi kayak mereka nyarinya exposure, nyari pride-nya. Betul. Nah, berarti kan setiap masing-masing kan punya identity sendiri ya. Dalam artian signature makeup kalian. Nah, gimana cara mempertahankan your signature? Atau mungkin sampai saat ini kayak, apa sih signature gue gitu? Kalau dari kamu sendiri, kalau dari keseluruhan gitu, your signature tuh apa sebenarnya? Mungkin buat teman-teman juga harus tahu. Kalau aku masih fokusnya ke Hollywood glam makeup. Jadi karena aku pageant lovers ya. Jadi dari kecil aku udah nonton Miss Universe di tahun 2005. Aku masih TK, SD itu aku udah nonton Miss Universe. Jadi at that time aku bilang kayak gimana ya aku bisa menembus industri ini. Tapi ternyata 20 tahun kemudian aku menembus industri itu sebagai seorang di balik layar. Jadi makanya kiblat makeup aku sampai sekarang masih di pageant makeup look, Hollywood glam makeup. Oke. Kalau Risa? Kalau aku mengikuti zaman, Kak. Ternyata aku mulai suka yang arah ke Toyin, terus ke Vietnam ini juga. Jadi makeup aku lebih ke yang ada eggyosalnya. Apa? Eggosal? Itu apa tuh? Kantung mata yang dibuat. Dibikin kantong mata. Oh, yang kayak ke Korea-Korea itu. Ya. Oh, eggosal. Itu kayak lebih yang natural, lebih ke mata fresh gitu. Oh, oke. Berarti kamu lumayan cukup versatile untuk ngikutin pergerakan tren makeup saat ini? Iya, betul. Aku pertama kali join tim itu masih hype-nya Thailand. Makeup aku Thailand banget. Tapi kalau ditanya signature kamu apa? Signature aku serba ada, serba bisa. Kayak bisa aja, masih palu gak ada aku. Iya, tapi aku lebih ke yang arah Toyin, Korean, Vietnam itu. Oke, kalau Aku sekarang lebih soft glam sih Kak. Padahal dulu aku berangkatnya super bold. Kayak yang mata tuh harus hitam yang ungu tua gitu, harus yang kayak gitu. Oke, itu kapan mulainya? Akhirnya Awal belajar makeup tuh emang aku bold banget. pertanyaan aku itu kamu arahin karena permintaan masyarakat atau demand dari market atau gimana? Kan berubah kan trennya. Tahun-tahun awal dulu kayak 2019 tuh masih bold, yang kris yang warna-warni kan sempat ada kan dulu. Jadi sempet juga gitu kayak gitu. Tapi pada akhirnya kita harus versatile gitu, kita ngikutin market aja. Tapi kalau signature-nya tetap aku di soft glam sih. Orang taunya soft glam, kamu tetap yang natural apa? Toying, terus kamu yang tadi glam, Hollywood glam. Oke, sebenarnya masing-masing udah punya ini pasar masing-masing ya. Tapi kalau ditanya one day, kira-kira kalian pengen make upin siapa? Gitu. Aku. Siapa? Luar apa dalam negeri? Luar boleh. Kan mimpi kita. Aku tuh big fans of Christina Aguilera, Kak. Oh, mampus. Christina Aguilera. Jadi aku tuh ngikutin metamorfosis makeupnya kan dari... Kalau seandainya kamu dapat kesempatan, bakal make upin style kayak gimana? Karena dia kan sekarang makin young ya, jadi aku tetap facelift. Jadi aku tetap ngikutin karakter dia yang sekarang aja, lebih fresh gitu. Oke. Kalau dari Wabi? Aku pengen bisa make upin Miss Universe sih. Miss Universe, pemenang yang
Tahun kapanpun. Dan kapan pokoknya Miss Universe. Oke, kalau Risa? Aku Korean Idol. Siapa? Keren siapa? Blackpink. Blackpink? Mungkin, iya. Oke. Siapa di antara 4 itu? Rose? Jisoo. Jennie. Jennie? Blackpink. Aku pikir yang lebih soft-soft lagi, oh nggak? Lebih Jennie ya? Oh, kamu lebih suka Jennie. Oke. Siapa aja, aku dikasih siapa aja boleh. Ya? Oke, so berarti the dream, ya udah ada patokannya, yang jelas tinggal insya Allah ada jalannya ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang mimpi, tentang target, dan segala macamnya. Kali ini mereka pasti sering banget ketemu banyak orang, banyak public figure, dan pasti mereka tahu kira-kira siapakah artis-artis yang akan kita lihat dan tonton dengan di sini dan tebak wajahnya. Ini levelnya masih easy ya. Ada belnya dulu. Oh bentar dulu. Ada belnya ya. Nama sendiri ya. Boleh bel dulu. Siapa yang bisa nebak? Oh. Mahalini. Mahalini. Coba kita cek. 1. Wah. Kok bisa? Oke. Ini yang kita ntar dulu. Tahan dulu. Pakai tunjuk tangan aja kali ya. Atau nggak nama ya? Oke. 1, 2, 3. Ini. Hong. Siva Haju. Bentar, satu lagi tahan. Siva Haju. Jujur gue nggak tahu juga lagi. Siapa? Risa. Siapa? Titi DJ. Titi DJ? Bukan. Oke. Abi. Nggak punya tebakan. Hah? Nggak punya tebakan. Nggak punya tebakan? Cluenya adalah penyanyi ya? Sinetron. Oh, pemain sinetron. Pemain sinetron? Pemain sinetron. Siapa pemain sinetron artis yang sebagus itu? Oh, lagi naik terus sekarang. Nggak pernah nonton sinetron lagi. Oke. Nggak tahu. Amanda. Amanda Manopo bukan? Oh benar, Amanda Manopo. Coba kita lihat. Betul sekali. Ini makeup siapa ya dia? Oh, Benu Serumba. Oke, next. Ini dia. Hong? Debersik. Oke, coba kita lihat. Lu pegang. Nah, gimana sih lo? Karena berubah banget, alisnya nggak kayak gitu sekarang. Iya. Dulu ini makeup dulu kan. Dulu, ya kan? Matanya tuh nggak bisa nipu, OB. Maafin aku. Tolong mungil dikeluarkan dari manajemen. Ya nggak kamu ya? Hah? Berubah sih. Oke. Aku apal banget, matanya khas banget soalnya. Agak sayu ya? Ya, sendu gitu. Sendu gitu Alisnya ya? berubah banget sih tapi. Oke, next. Siapa ini? Aduh nggak punya clue. Pemain sinetron dia ya? Sitcom dulu rame banget. Oh, sitcom. Ya betul, sitcom. Cantik loh ini. Dua suami istri. Sitcom. Chelsea. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Betul. Soalnya aku nonton lagi. Oke, next. Ini. Hah? Siapa? Titi DJ. Cluenya apa? Penyanyi dangdut legendaris. Oh, penyanyi dangdut legendaris. Inul. Yang suka pakai konde Jawa-Jawa gitu. Soimah. Coba kita lihat sama Kak Soimah. Betul. Bagus sekali saya. Di siapa? Oh, Dirman. Oke. Next. Terakhir. Luar ya? Luar negeri ya? Indo? Ini yang expertnya Pak, yang terakhir. Oh iya. Cluenya apa nih kira-kira matanya siapa cluenya? Komedian. Komedian. Siapa kok beda dengan mata sebagus ini? Komedian. Bukan matanya kok. Bukan matanya komedian. Matanya kan bukan matanya komedian. Malahnya komedian. Matanya komedian. Oh, siapa kira-kira? Nicki Minaj nggak sih nih? Bukan ya? Wati. Siapa Wati? Nose. Hah? Komedian. Apa cluenya lagi? Selain komedian nggak ada lagi? Udah tua. Ya kelihatan. Wati. Nyerah? Oke, coba next. Oh my
sih. Cantik ya. Oke, itu dia challenge hari ini guys. So pesan-pesan dong buat teman-teman dari para winner The Face Project, mungkin dari Om dulu deh, buat teman-teman MUA yang punya mimpi, punya harapan jadi MUA seperti kalian tuh apa? Kata-kata mutiara. Iya, kata-kata mutiara. Kalau dari aku, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Jangan pernah puas diri, kita harus selalu belajar. Kalau ilmunya kita nggak pakai hari ini, kita akan pakai besok. Betul, wah luar biasa. Dari Abi? Dream, believe, and make it happen ya. Jadi kalau misalnya punya mimpi, mimpinya harus diperjuangkan. Nggak berhenti hanya di tempat tidur, tapi juga harus bangun. Go get it. Terus apapun challenge-nya dihadapin aja dulu. Apapun orangnya ditemuin aja dulu. Apapun rintangannya dilihat aja dulu. Karena nggak mungkin nggak terlalui, nggak mungkin nggak bisa diatasi. Selama kita masih mau punya eagle, pasti ada jalannya. Oke. Dari Risa, coba. Risa tuh berarti paling muda ya? Udah. Kamu berapa? Masih mungil. Kamu tahun berapa? 97. Kamu tahun? 94. Oh iya benar, kamu paling muda. Oke, kalau Risa? Dari aku sama dengan yang lain. Jadi ingat-ingat. Ya paling tetap bertahan, tetap berjuang. Hard work pays off pokoknya intinya. Jadi tetap berusaha ya. Dan terpenting pokoknya jangan lupa bermimpi ya. Karena kan biasa orang mulai dari mimpi kan ya. Jadi mulai dari mimpi, kalian kejar mimpinya. Jangan hanya scroll aja tapi lakukan gitu ya. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? So thank you so much buat Om, buat Oabi, buat Risa. Kita tunggu di next project-project selanjutnya ya. Banyak banget proyek yang bakal menanti, mudah-mudahan kalian makin bersinar lagi, kesempatan makin besar lagi. Saran dari aku tetap jangan lupa rendah hati, jangan sombong, pokoknya kasih ilmu terus buat teman-teman dan followers. Jangan lupa ngonten sih kalau menurut aku. Itu paling penting ya kan, ngonten. Ya nggak sih Riza? Riza tuh Riza. Jangan kapus lagi ya, Neng. Oke, so thank you so much teman-teman dari di community. Intercom bakalan ada lagi the next episode, pasti dengan bintang tamu yang lebih seru lagi. Bye-bye. Bye.